Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dan Profkom. Kami dari kelas Etika Profesi D kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengaruh komunikasi efektif terhadap kinerja mahasiswa teknik industri dalam menjalankan kepanitiaan. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 2050607000111106. Perkenalkan, saya Aura Alzena dengan NIM 2050606070111153. Perkenalkan, saya Nailah Habibah dengan NIM 2050607011111017. Perkenalkan, nama saya Ricci Grito Ferrando dengan NIM 20506111111124. Jadi sebelum masuk ke penelitian, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Teknik, Ketua Departemen, dan juga dosen pengampu mata kuliah K3 kami. Lalu untuk daftar isi penelitiannya ada 12. Yang pertama latar belakang, 2 identifikasi masalah, 3 rumusan masalah, 4 tujuan, 5 manfaat, 6 tujuan pustaka, 7 metodologi penelitian, 8 hasil, 9 pembahasan, lalu kesimpulan, 11 saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Jadi akan saya lanjutkan ke latar belakangnya dulu. Menurut Anderson 1959, komunikasi adalah proses di mana kita memahami dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi adalah satu esensi yang penting dan sudah diimplementasikan pada makhluk hidup yang punya kapabilitas untuk berkomunikasi. Menurut dari informasi yang dapat disalurkan antara lain adalah pesan, ide, gagasan, dan lainnya. Terdapat 5 komponen penting dalam menjalin suatu komunikasi yang baik, yaitu pengirim pesan atau sender, pesan yang dikirimkan atau message, bagaimana pesan tersebut dikirimkan atau medianya, penerima, receiver, dan juga umpan balik atau feedback. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dapat membuahkan hasil, yaitu suatu perubahan pada persepsi, perilaku, dan pemahaman pada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Tujuan dari komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami informasi yang dikirim dari pemberi dan penerima agar informasi yang disampaikan bisa lebih jelas dan lengkap. Lalu untuk rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana implementasi dari komunikasi efektif pada mahasiswa teknik industri FTUB saat menjalankan kepanitiaan. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh dari komunikasi efektif dengan kinerja mahasiswa teknik industri FTUB saat menjalankan kepanitiaan. Selanjutnya adalah tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis adalah pendekatan teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan persoalan penelitian. Yang pertama ada pengertian dari komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang memiliki arti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Menurut Mondri tahun 2008, komunikasi berasal dari kata common yang berarti sama antara maksud dan makna, sehingga dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan proses menyamakan persepsi, pikiran, dan rasa antara komunikator dan komunikat. Selanjutnya ada pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pemikiran, atau informasi dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan yaitu komunikan yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak. Komunikasi efektif ditandai dengan tercapainya tujuan melalui proses komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya ada pengertian kinerja. Menurut Sutrisno tahun 2010, kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya, serta kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Lalu ada teori mengenai pengaruh komunikasi efektif terhadap kinerja staf kepanitiaan. Suatu kepanitiaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam mencapai tujuannya, kepanitiaan membutuhkan sumber daya manusia sebagai unsur penting dalam berjalannya suatu kepanitiaan. Sumber daya manusia dalam suatu kepanitiaan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga dibutuhkan koordinasi agar tugas dapat terselesaikan dengan baik.
dan tujuan kepanitiaan dapat tercapai. Komunikasi merupakan aspek penting dalam melakukan koordinasi, sehingga dapat menciptakan komunikasi yang efektif dalam suatu kepanitiaan. Untuk terciptanya komunikasi yang efektif dalam suatu kepanitiaan, tentu akan membuat setiap orang yang terlibat mampu mengerjakan tugasnya dengan maksimal, bahkan dapat memberikan inovasi atau kemajuan dalam berjalannya kepanitiaan itu sendiri. Selanjutnya ada tinjauan empiris. Tinjauan empiris merupakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep sebagai acuan dan referensi untuk memahami fokus penelitian serta menjadi landasan penelitian. Untuk penelitian ini, tinjauan empiris adalah yang pertama ada jurnal dari penulis Januarida Ligowati yang merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Palembang dengan judulnya Pengaruh Komunikasi yang Efektif terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pegadaian Persero tahun 2021. Selanjutnya ada disertasi dari Sukisna dan Ade Destriati yang dari Institut Pertanian Bogor dengan judul Peran Komunikasi Antara Karyawan Terhadap Motivasi Karyawan di Perusahaan Menengah Studi Kasus CV ABC Cabang Bogor pada tahun 2007. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk lokasi penelitian ini dilaksanakan di Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Jawa Timur. Lalu untuk jenis dan sumber data yang digunakan yaitu untuk pertama ada data primer. Data primer di sini diperoleh langsung dari objek penelitian. Dan data ini berupa seperti dokumen hasil kuesioner yang disebar ke mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya. Lalu yang kedua ada data sekunder. Untuk data sekunder ini merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung seperti literatur dan penelitian mengenai objek penelitian tersebut. Lalu ada populasi dan sampel. Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah seluruh mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya. Lalu untuk sampel sendiri merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, dalam penelitian kali ini, sampel yang digunakan adalah sebagian mereka yang menjadi mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya. Lalu selanjutnya ada teknik analisa data. Untuk teknik analisa data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana itu analisis yang digunakan untuk menghitung pengaruh variabel independen X terhadap variabel independen Y apabila terjadi perubahan pada satu satuan dari variabel independen X. Lalu untuk uji validitas dan reliabilitas ini merupakan setiap pengukuran yang selalu diharapkan memperoleh hasil ukur yang akurat dan objektif. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan alat ukur yang digunakan harus valid dan reliable atau handal. Uji validitas digunakan untuk mendapatkan validitas yang tinggi dari instrumen penelitian, sehingga dapat memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk uji reliabilitas sendiri dilakukan untuk memperoleh gambaran yang tetap mengenai apa yang diukur. Uji validitas dan reliabilitas ini menggunakan koefisien korelasi person product moment yang diperoleh melalui analisa data. Lalu yang terakhir ada parameter penilaian variabel. Untuk parameter ini merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian kali ini, parameter yang digunakan dari hasil kuesioner yang telah disebar di kalangan mahasiswa teknik itu terdiri dari setuju apabila nilainya kurang dari 17 maka artinya tidak baik. Lalu setuju kurang dari 25 artinya kurang baik, setuju dengan jumlah kurang dari 30 artinya baik, dan setuju dengan jumlah lebih dari 30 artinya sangat baik. Selanjutnya hasil. Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa Teknik Industri FTUB yang berjumlah 34 orang sebagai sampel. Dengan proporsi yaitu angkatan 2019 berjumlah 2 orang, 2020 18 orang, dan 2021 sebanyak 14 orang. Pertanyaan yang diajukan berlaku untuk mahasiswa yang pernah ataupun sedang mengikuti kepanitiaan. Kuesioner berisi pertanyaan atau pernyataan seputar komunikasi efektif dan perilaku saat menjalankan kepanitiaan. Salah satu pernyataan atau pertanyaan yang diajukan adalah komunikasi merupakan aspek penting dalam menjalankan kepanitiaan. Dari pernyataan tersebut didapatkan 33 responden sangat setuju dan 1 responden kurang setuju. Dari hasil tersebut didapatkan nilai 33 orang setuju, sehingga menurut parameter yang telah disebutkan, yaitu lebih dari 30 berarti sangat baik. Kemudian untuk pembahasan,
Pengujian data yang dilakukan adalah uji regresi linear sederhana dengan menggunakan variabel X atau independennya itu adalah jumlah dari skor faktor-faktor yang berkontribusi untuk mencapai komunikasi efektif yang diberikan responden melalui kuesioner yang telah diberikan. Dan variabel Y atau independennya adalah skor komunikasi efektif yang diberikan responden melalui kuesioner. Sebelum melakukan uji regresi linear sederhana, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas ini berguna untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak dengan menggunakan alat ukur yang digunakan atau kuesioner. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi software SPSS version 26 dan jika total corrected item total correlation-nya kurang dari 0,339, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Dan berikut merupakan tabel uji validitas dari 8 pernyataan. Bisa dilihat. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama pula. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan pernyataan yang telah valid dalam uji validitas sebelumnya dan akan ditentukan reliabilitasnya. Berikut merupakan tabel dari uji reliabilitas. Jadi untuk uji yang terakhir yaitu dengan metode analisis data yang digunakan adalah uji ANOVA atau regresi linear dengan software SPSS. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat diinterpretasikan. Pada tabel model summary dapat dilihat bahwa nilai dari R-square berjumlah 0,246 yang mengindikasikan variabel dependen memiliki korelasi, namun korelasi ini lemah dengan variabel independennya. Pada tabel ANOVA dapat dilihat nilai signifikan lebih dari 0,05 yang mengindikasikan data yang diolah tidak memenuhi kriteria linearitas. Lalu berdasarkan tabel koefisien dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi linear untuk data yang diolah adalah Y sama dengan 4,138 ditambah 0,023X. Lalu saya masuk ke kesimpulan. Pertama adalah berdasarkan hasil dari kuesioner yang sudah disebar, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa teknik industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya sudah mengimplementasikan komunikasi efektif pada kegiatan kepanitiaan. Komunikasi efektif merupakan aspek yang penting dalam bertukar informasi dalam kegiatan kepanitiaan, agar informasi bisa tersampaikan dengan detail dan lengkap. Yang kedua adalah setelah dilakukan analisa data menggunakan teknik regresi linear atau ANOVA, didapatkan hasil bahwa korelasi antara data yang diambil kurang kuat yang diakibatkan oleh kurangnya linearitas dari data yang diambil. Sehingga diperlukan teknik pengambilan data yang baru agar linearitas dari data yang baru ini akan lebih baik dan uji regresi linear yang akan digunakan dapat menghasilkan output yang lebih akurat. Lalu untuk sarannya yang ada dua, yang pertama diperlukan penelitian yang lebih akurat dan mendalam agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dengan menggunakan metode analisis data yang lebih optimal. Yang kedua adalah dibutuhkan teknik pengambilan data yang lebih baik dan lebih cocok agar uji regresi linear dapat menghasilkan hasil yang sesuai. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun penelitian ini. Baik, untuk presentasi kami untuk pada hari ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Ya, dari Widi bisa diajukan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kelompok
kelompok berapa yang tadi, Pak? Untuk pertanyaannya, dalam melakukan penelitian ini, kenapa kelompok kalian memilih menggunakan uji regresi linier sederhana? Terima kasih. Baik, terima kasih Widi atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya bisa kami tampung dulu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya, Maya, silakan. Baik, saya Maya Siti Rahmawati, izin bertanya, kenapa di kelompok kalian itu harus melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas? Cukup. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kami boleh langsung jawab ya. Silakan yang mau jawab. Baik, saya Aura izin menjawab untuk pertanyaan pertama. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab untuk mengapa kami menggunakan analisis regresi linier sederhana. Karena penelitian kami ini berfokus untuk mengukur pengaruh dari komunikasi efektif terhadap kinerja mahasiswa saat melakukan kepanitiaan. Dan berdasarkan fungsi dari uji regresi linier sederhana ini, yaitu untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen, maka kami menggunakan uji regresi linier sederhana. Nah, jadi saya izin menambahkan ya dari jawabannya Aura. Jadi kan regresi linear ini kan ingin mengetahui korelasi dan juga hubungannya. Nah, kami dalam penelitian ini ingin mengetahui apakah dengan mode mengambil data yang kami lakukan atau dengan kata lain kuesioner yang sudah kami berikan dan kami rekap datanya, apakah dari data tersebut hasilnya bisa akurat jika menggunakan uji regresi linear sederhana gitu. Terima kasih. Apakah menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Maya terkait uji validitas. Untuk uji validitas sendiri itu memiliki tujuan untuk menguji apakah alat ukur yang kita gunakan dalam hal ini kuesioner itu memiliki kevalitan atau ya kevalitan atau tidak gitu. Jadi didapatkan pertanyaan yang kita sampaikan itu apakah valid atau tidak. Dari uji validitas sendiri, kami mendapatkan hasilnya yaitu untuk pertanyaan yang pertama itu tidak valid karena nilainya itu kurang dari 0,339. Sedangkan pertanyaan 2 hingga 8 itu valid karena nilainya lebih dari 0,339. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Izin menambahkan, selain itu alasan kelompok kita menggunakan uji validitas dan reliabilitas ini karena kan
data yang kita gunakan itu kuesioner ya. Jadi karena data kuesioner itu dibutuhkan kevalidan dalam pengujiannya. Jadi kita memilih uji validitas dan reliabilitas ini agar hasil kuesioner tersebut yang disusun itu benar-benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan kesimpulan dan data yang valid juga. Apakah udah menjawab? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Nisa. Baik, sekian. Terima kasih untuk presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.